Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Banten beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, para Bupati, Wakil Gubernur Provinsi Banten, para Bupati dan Wali Kota seprovinsi Banten, para pelaku pemberdayaan UMKM seprovinsi Banten, peserta rapat progres penyelenggaraan MPP dan pemberdayaan UMKM. Pertama, saya terima kasih pada Pak Gubernur dan seluruh jajaran atas pertemuan pada hari ini. Hari ini tadi saya meninjau korban bencana di Pandeglang dan alhamdulillah pada siang hari ini dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan di forum ini. Yang pertama itu menyangkut soal pelayanan publik, yang memang ini menjadi salah satu bagian daripada reformasi birokrasi. Sebelum itu saya ingin menyampaikan juga terima kasih atas kehadiran Bang Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu PLT Sekjen, kemudian juga Direktur Dekon Adwil, dan Direktur Dekon Adwil. Masalah pelayanan publik ini menjadi salah satu sasaran prioritas dalam rangka pelaksanaan daripada reformasi birokrasi kita. Yang kedua, masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM. Dan yang ketiga mungkin masalah yang menyangkut soal COVID, terutama makin tingginya penularan karena adanya varian baru Omikron. Sebelumnya saya menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Banten di Pandeglang. Dan saya juga mengapresiasi pemerintah Banten atas berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk kemudahan perizinan UMKM, dan kebijakan ini akan membentuk ekosistem yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Apresiasi saya sampaikan juga atas kemajuan tata kelola pemerintahan di Banten, capaian laporan kinerja keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten Kota di Banten yang 5 tahun berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK, dan juga capaian berbagai indikator reformasi birokrasi yang terus membaik, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di provinsi dan seluruh kabupaten kota di Banten sebagai salah satu provinsi yang terdekat dengan ibu kota. Oleh karena itu, Banten menjadi barometer penting. Nah, untuk pelaksanaan daripada pelayanan publik, ini menjadi hal yang sangat penting. Pelayanan yang cepat, mudah, murah dan tidak berbelit-belit, dan juga menghindarkan adanya pungli, itu
salah satu upaya yang dilakukan melalui MPP, yaitu Mall Pelayanan Publik. Per Desember 2021 jumlah MPP di Indonesia yang sudah diresmikan mencapai kurang lebih 50 MPP. Ini baru 10% di berbagai kabupaten dan di Provinsi Banten. Menurut informasi yang saya terima, baru punya 2 MPP yang telah diresmikan Kementerian Pan-RB, yaitu berada di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang. MPP di Kota Tangerang sudah operasional tapi belum diresmikan. Perluasan MPP di semua kabupaten ini perlu terus dikembangkan karena MPP menjadi salah satu cahaya wajah sehingga pemerintahan itu berkualitas di seluruh Banten. Masalah MPP ini sudah mendapatkan aturan yang jelas, yaitu Perpres nomor 89/2001 tentang penyelenggaraan MPP yang mewajibkan setiap kabupaten kota mendirikan MPP. Ini seringkali yang menjadi masalah itu sarana fisiknya, pembangunan gedungnya. Oleh karena itu sebenarnya sarana fisik MPP di kabupaten kota itu tidak perlu berupa gedung baru dengan biaya besar, tapi juga dapat dioptimalkan sarana-sarana yang ada saja dengan mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu PTSP atau dinas dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi digital. Berdasarkan evaluasi Ombudsman tahun 2021, saat ini masih banyak ketimpangan antara capaian kepatuhan standar pelayanan publik, kementerian, lembaga, pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Di pusat katanya masih sebanyak 70% kementerian dan lembaga termasuk kategori kepatuhan tinggi atau zona hijau, sementara di daerah kurang dari 40%. Provinsi maupun kabupaten kota yang masuk kategori zona hijau. Artinya pemerintah daerah mesti banyak melakukan perbaikan-perbaikan. Di Provinsi Banten diharapkan terus membenahi kualitas kinerja pelayanan publik dengan memperbaiki dan mengevaluasi kebijakan yang ada, meningkatkan profesionalisme SDM, memperbaiki akses dan sistem informasi pelayanan, memperbaiki manajemen pengaduan dan inovasi layanan. Kemarin saya juga menerima dari One Team Press, salah satu anggota One Team Press masih mengatakan bahwa pelayanan kita di berbagai daerah masih berbelit-belit, masih sulit, masih banyak hambatannya. Saya kira itu yang pertama yang ingin saya pertama tentu jumlah MPP di Kabupaten Banten harus segera diwujudkan, dan kedua bentuk pelayanan yang ada terus ditingkatkan. Kalau memang masih perlu mencari model yang baik, itu dari yang kita lihat salah satu kabupaten yang paling baik MPP-nya itu di
Banyuwangi. Banyuwangi ini kabupaten terbaik, pelayanan terintegrasi dari semua layanan, dari mulai KTP, mengurus sertifikat tanah, mengurus perizinan, bahkan paspor, bahkan juga seluruh layanan dalam satu atap di bawah MPP. Bahkan Banyuwangi memiliki warung pelayanan publik, namanya warung pembayaran publik di pasar-pasar kecamatan. Jadi semuanya sudah terlayani secara dan dilakukan secara online. Yang kedua itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu tentang masalah UMKM dan juga terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini tidak cukup hanya dengan bansos, karena itu hanya lebih bersifat survive, tapi kita ingin menghilangkan terutama kemiskinan ekstrim yang ditargetkan 2024 sudah 0%. Nah, kemarin 2021 kita sudah lakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim sebanyak 35 kabupaten di 7 provinsi. Dan 2022 ini kita akan upaya untuk mengentaskan kemiskinan sekitar 212 kabupaten kota di 25 provinsi. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM di Banten, menurut informasi yang saya terima, berjumlah 981.118. Potensi wirausaha di provinsi cukup besar, apalagi didukung dengan potensi pertanian dan peternakan. Produk-produk unggulan Banten berpotensi ekspor perlu juga ditingkatkan nilai tambahnya seperti manggis, vanili, buah naga, sarang burung walet, olahan minuman dan makanan, fashion, dan juga alas kaki. Permasalahan UMKM masih sering kita dengar, baik terbatasnya akses permodalan, pelayanan perizinan, tata kelola, kurangnya literasi digital, dan lemahnya kapasitas SDM. Di sini saya kira pemerintah harus hadir, mendampingi dan membantu UMKM supaya semakin maju dan mampu bersaing di pasar nasional maupun di dunia. Oleh karena itu saya nanti ingin memperoleh gambaran seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Banten. Sudah saatnya produk UMKM naik kelas agar menembus pasar ekspor. Nah, sekarang kita memang sedang memfasilitasi supaya produk-produk UMKM itu bisa diekspor. Tentu produk-produk itu harus memenuhi syarat sertifikasi, termasuk sertifikasi halal dan menyasar, dan sekarang ini sudah ada tren baru, itu tren halal lifestyle yang semakin mengglobal. Yang terakhir yang saya ingin mendapatkan perhatian itu masalah Omikron. Rapat terbatas kabinet terakhir mensinyalir semakin mulai meningginya masalah COVID-19 akibat Omikron ini. Tidak saja dari luar negeri, sekarang ini sudah mulai terjadi transmisi lokal. Dan daerah yang paling potensial itu adalah Jakarta dan sekitarnya.
jadi Jabodetabek. Diperkirakan mulai Februari dan sampai pertengahan Maret itu diperkirakan itu cukup tinggi. Oleh karena itu sekarang pemerintah sedang bersiap untuk melakukan antisipasi perang melawan Omikron, dan wilayahnya itu wilayah perangnya di Jabodetabek. Dan Banten bagi daerah yang paling dekat dengan ibu kota, ini bagian daripada yang menurut laporan kemarin itu cukup tinggi, berpotensi untuk terjadinya. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah persiapan, ya, karena memang transmisi lokal sudah mulai selain juga dari luar negeri. Itu barangkali kata pengantar saya pada kesempatan ini. Selanjutnya saya dalam pertemuan ini ingin mendengar lebih jauh masukan dan pengalaman saudara-saudara, termasuk juga para pelaku UMKM yang hadir nanti bisa memberikan pandangan-pandangannya, apa yang bersifat regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.